Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah orang tua kita, kedua orang tua kita diberikan kesehatan, kekuatan. Insya Allah Allah husnul khatimah. Dan begitu juga orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi hudna libasul lakum wa antum libasul lahudna. Ada ayat yang berbicara tentang bahwa mereka perempuan itu adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Kedua ini diartikan oleh ulama tafsir saling menutupi antara satu dengan yang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahudna. Mereka saling menutupi antara satu dengan yang lain. Ibarat baju, pakaian. Maka disebut di dalam Al-Quran kalimatnya libasun. Libas. Libas itu pakaian yang menutupi. Apakah yang ditutupi itu? Yang ditutupi apakah auratnya? Apakah pribadinya? Atau apakah itu aib keluarganya dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi poin pembahasan kita di subuh hari ini. Mengapa poin ini yang saya angkat? Ada dua hal yang pagi ini kita ingin coba lihat dan telaah bersama. Yang pertama, persoalan rapuhnya rumah tangga disebabkan karena apa? Yang kedua, begitu mudahnya hari ini orang menyebarluaskan aib rumah tangga tanpa ada rasa berdosa sedikit pun. Dan sebenarnya yang ketiga ada pembahasannya. Yang ketiga itu ada penyakit yang hari ini nampaknya begitu terlihat baik tapi rusak. Terlihat baik tapi rusak. Adanya program-program yang mempamerkan atau yang menampakkan kemesraan suami istri di hadapan publik. Ini yang kemudian mau kita coba lihat bersama. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarid nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yuqda ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi thumma yansur sirraha." Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengan diri dia, lalu ia menyebarkan rahasianya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 19 Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan fahisyah, keji mereka, perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan, yang tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, dan mereka sengaja menyebarkan perbuatan tersebut, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Maksud ayat ini dan hadis yang tadi kita bacakan, di hari kiamat itu ada manusia yang paling buruk perbuatannya. Mereka yang suka mempamerkan kemesraan mereka di hadapan khalayak ramai. Atau bahasa lainnya,
Karena tidak jauh berbeda sebenarnya sirraha. Mereka menyebarkan rahasia-rahasia rumah tangga mereka. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, akan hilang satu masa di akhir zaman itu rasa malu. Jadi rasa malu dalam setiap diri seorang beriman itu kelak akan dicabut oleh Allah. Dicabut. Sehingga mereka tidak punya rasa malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut mereka yang harusnya bagi kita itu tabu, tapi bagi mereka tidak tabu. Nah, apa kaitannya dengan persoalan kita hari ini? Yang pertama, kita membahas tadi persoalan rapuhnya rumah tangga dan dampak buruknya bagi generasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di tahun 2025 peningkatan angka perceraian dari 5.600 di tahun 2024, di tahun 2025 November naik menjadi 6.113 per tahun. Jadi angka perceraian itu naik. Angka perceraian itu naik. Mengapa ini menjadi poin serius bagi pemerintah? Ternyata Bapak Ibu, ini berdampak besar pada aspek generasi. Kita lihat kasus broken home. Broken home. Kita lihat apa dampak anak yang berasal dari rumah tangga yang rusak. Bapak Ibu boleh lihat ya. Kasus menunjukkan dari penelitian. Banyak penelitian melakukan penelitian. Anak-anak yang broken home ini mayoritas bermasalah. Yang broken home. Masalah pribadi dia. Dampak daripada broken home. Banyak. Banyak. Dan hari ini tren perceraian itu menjadi tren. Jadi cerai itu menjadi satu permainan. Di dalam hadis Nabi, itu Allah sebutkan itu. Abghadul halal ilallah at-talaq. Kalimatnya perhatikan baik-baik. Abghadun. Dibenci, yang paling dibenci oleh Allah. Tapi halal. Adalah talak. Perceraian. Coba dinalar baik-baik kalimat ini. Yang paling dibenci oleh Allah tapi halal. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, bahasanya. Yang paling dibenci tapi halal. Pertanyaannya sederhana. Yang diambil oleh orang hari ini apa? Yang dibenci oleh Allah kah atau yang halal kah? Orang hari ini senang dia dengan yang halal meskipun dibenci oleh Allah. Tak masalah. Ini tradisi. Arti tradisi di sini menjadi tren, menjadi sebuah kebiasaan. Dari sesuatu yang sangat tabu untuk dilakukan, tapi hari ini menjadi hal yang biasa. Oh, si fulan udah cerai dia, baru sebulan nikah udah cerai dia. Oh, si fulan bin fulan udah 3 pula suaminya. Nah, begitulah tren manusia sekarang. Jadi seolah-olah pernikahan itu tidak ada sakralnya lagi. Dr. Adian Husaini menuliskan dalam catatan rumah tangga itu. Kata beliau, hari ini orang menikah itu bukan karena takwa, tapi karena cinta. Selesai cinta habis. Karena dia tak punya takwa lagi. Makanya Bapak Ibu, ada satu penelitian dari seorang mahasiswa itu. Beliau melakukan penelitian begini. Kewajiban pendidikan pranikah bagi orang yang ingin menikah. Dituliskan itu, kewajiban pendidikan pranikah bagi orang yang ingin menikah. Bahkan di KUA merujuk kepada aturan pemerintah itu wajib adanya pendidikan. Bukan wajib sebenarnya, anjuran keras bagi mereka yang ingin menikah untuk diberikan pendidikan nikah. Pendidikan pranikah. Alasannya sederhana Pak. Alasannya adalah tingginya tingkat perceraian.
Sekarang kita lihat Pak, asbab tingkat perceraian itu apa? Sebab meningkatnya perceraian itu apa? Dr. Adian Husaini mengatakan bukan persoalan ekonomi saja. Bukan persoalan cocok atau tidak cocoknya. Bukan persoalan hanya pada aspek mampu atau tidak mampunya gitu. Tapi tidak adanya takwa dalam diri orang yang ingin menikah karena aspek cinta. Unik Pak. 20 tahun menikah, baru kenal Facebook, cerai. 20 tahun nikah, tiba-tiba sang suami kenal perempuan di Facebook. Janda pula, belum tentu aslinya nampak seperti apa, besoknya gugat cerai. Cerai Pak. Cerai. Begitu sederhananya perceraian itu. Dan tidak ada lagi unsur pengen balik, itu tidak ada Pak. Padahal di dalam urusan perceraian itu, dalam talak itu kan ada 3, 1, 2, 3. Kenapa 3 ini diberikan? Ada tahapan. Kalau dia 1, hendaknya dia berpikir kembali secara jernih, balik di akhlak Pak, etika. Kalau sudah talak 2 masih ada kemungkinan besar dia masih bisa balik. Dan diberikan kemudahan untuk kembali. Talak 2. Kalau sudah talak 3 berarti mohon maaf. Di sini kita bisa memahami Pak. Bahwa begitulah cara Islam menjaga rumah tangga. Tidak ujuk-ujuk nikah kemudian selesai begitu dan habis. Tidak. Diberikan peluang. Untuk bisa kembali merajut rumah tangga yang baik. Esensi daripada rumah tangga itu begitu. Tren ini diambil atau dilakukan oleh orang barat Eropa. Hari ini mereka sudah mulai capek dengan tradisi itu, kita pula yang ikut. Eropa hari ini sudah mulai capek dengan tradisi perceraian, bahkan sudah capek dengan tradisi, mohon maaf, kumpul kebo. Capek. Kita baru mau mulai. Itulah manusia sekarang. Uniknya Indonesia baru mau mulai kumpul kebo, mereka sudah mau punah. Coba bayangkan. Mereka sekarang sedang berpikir bagaimana membangun, meskipun mereka tidak Islam, tapi mereka berpikir bagaimana caranya membangun ketahanan rumah tangga. Karena mereka tahu dampak daripada perbuatan yang mereka lakukan. Apa dampak besar? Satu orang teman saya cerita begini, ketika dia tinggal di Belanda. Apa kata dia? Mudahnya seorang anak ketika dia suka dengan ibunya, dia bisa berhubungan badan dengan ibu kandung dia sendiri. Meskipun anak itu lahir tanpa, mohon maaf, tanpa ayah. Bayangkan, kita baru mau mulai. Kita ini muslimnya terbesar. Tapi pengaruhnya besar berat daripada pemikiran-pemikiran itu. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas membuat satu buku khusus persoalan gender. Hamid Fahmi Zarkasi menyinggung khusus tentang persoalan gender. Dan itu dikaitkan dengan keadaan hari ini. Mengapa banyak perempuan nuntut cerai kepada suaminya. Nuntut. Bukan laki-laki yang menceraikan, tapi perempuan yang nuntut untuk diceraikan. Gugat cerai. Dan hari ini ditemukan banyak perempuan yang nuntut cerai. Kata teman saya yang di pengadilan agama itu. Sekarang dia dipindahkan dulu, dia di sini, kemudian dipindahkan ke Jawa Barat. Saya tanya, mengapa perempuan kok banyak menggugat cerai suaminya? Mantap Pak, tradisi. Artinya apa? Persoalan gender. Persoalan gender. Apa artinya? Artinya perempuan hari ini merasa lebih daripada laki-laki. Kadratnya Pak. Merusak tatanan yang sudah Allah berikan. Ini poin penting Pak. Nah ini asbab rusaknya rumah tangga. Asbab rusaknya rumah tangga. Ustadz,
itu kan hanya dari satu sisi aspek perempuan aja. Ustadz gak bahas daripada laki-laki. Kalau laki-laki tak perlu dibahas Pak. Kita sudah paham dampaknya Pak. Perbuatan laki-laki juga kita sudah mengerti. Kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tidak bisa dikesampingkan. Apapun alasannya nggak bisa dikesampingkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tidak bisa Pak. Tapi ayat ini berkaitan dengan al-qist wal 'udul. Ayat ini berkaitan dengan keadilan. Baik pada diri dia sendiri atau pada umumnya. Maka kalimatnya al-adil, al-adlu wal qistu. Adil, al-qistu adil pada diri dia sendiri. Al-udul umum. Adil dalam makna umum. Ini diperuntukkan untuk siapa? Laki-laki. Takhsis, khusus. Bagi khususiahnya laki-laki. Tapi mengapa kemudian yang menjadi poinnya adalah perempuan? Karena kata Nabi, persoalan gender ini bukan persoalan main-main Pak, serius. Ternyata kata Nabi, di akhir zaman fitnah yang paling berat itu selain daripada yang dikatakan oleh Nabi kemarin adalah perempuan. Dan salah satu aspek poin fitnah terbesar itu adalah gugat cerainya seorang perempuan terhadap suami dia. Dan apa sebab Pak? Ketimpangan derajat. Satu. Tapi kata Dr. Adian Husaini bukan itu yang terbesar. Tidak punya takwa. Karena mereka menikah bukan atas dasar takwa tapi cinta. Habis cinta selesai Pak. Oh udah 2 tahun. Cinta itu paling berapa tahun lah Pak? Berapa tahun? Orang zaman dulu berpikir tentang cinta. Menikah dia. Mau cerai pikir ratusan kali Pak, ada anak. Mau mikir ya Pak kalau pengen cerai itu. Kalau orang sekarang mau punya anak gak punya anak cerai-cerailah. Tinggal cari baru aja pun. Bahkan ada orang tua sampai hari ini anaknya cacat ditengok pun tidak. Ini kasus nyata Pak. Salah satu seorang anak kebetulan di daerah masih di Riau ini Pak. Bapaknya nikah lagi. Istri pertama mantannya itu sudah meninggal, tinggalkan anaknya cacat pula. Anaknya cacat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan anak ini? Tidak dipandang sama sekali, ditengok pun tidak sama bapaknya. Ini kita temukan Pak. Hampir saya mau melaporkan pada polisi. Kata orang tua saya, tak usah lagi nak. Tak usah. Tapi benaran Pak. Saya telepon orang tuanya, diangkatnya. Kita amuin Pak di situ. Apa kata dia? Lewat begitu ya, masuk telinga kanan keluar. Kita mau laporkan polisi Pak. Akhirnya Pak, kita usahakan mencari panti itu anak-anak itu. Panti asuhan. Panti sosial. Lama baru dapat Pak. Dilihat pun tidak. Kalau bahasa kasarnya buat anak mau, ngurus gak mau. Ini kenyataan Pak, kasus nyata Pak, nyata. Banyak orang tua yang mohon maaf, mereka yang sudah menikah punya anak nggak mau ngurus anak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa dampaknya pada anak tersebut? Besarnya seperti apa dia? Generasi seperti inilah yang kita lahirkan sekarang. Dampak daripada perbuatan orang tua yang mohon maaf, rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta tanpa takwa, yang kelak retak dan rapuh, menghasilkan generasi-generasi yang lemah, ataupun mohon maaf rusak. Itu dia Pak. Ustadz ini nyindir kami. Tidak. Ini fakta. Fakta. Jadi kalau kita hari ini berharap generasi emas 2045. Pertanyaannya emas apa dulu? Pak, kita serius Pak. Berbicara pada aspek ini serius. Kenapa? Karena memang dasar pendidikannya Pak. Dasar pendidikannya. Ini yang disebut Pak. Maka fitnah yang disebutkan oleh Nabi. Fitnah yang disampaikan oleh Nabi bukan sekedar cuma fitnah biasa. Bukan. Dampaknya pada generasi. Dan ternyata benar. Itulah fitnah yang berat hari ini. Bagi kita. Dan kita semua ini bukan termasuk orang yang mohon maaf bisa mengatakan, oh kami ini pintar mendidik anak. Saya yakin Pak, tidak.
Tapi kita semua ini berpikir bagaimana memiliki generasi yang mohon maaf. Hari ini kita tanam, besoknya kita pengen tahu hasilnya baik apa tidak. Karena kita nggak bisa berbuat apapun. Nah ini poin penting. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat persoalannya sekarang. Kita kembalikan pada poin yang kedua dari apa yang pembahasan yang ingin kita bahas. Betapa mudahnya orang hari ini menyebarkan aib rumah tangga mereka. Mohon maaf, mereka bermasalah cerai. Sekarang pakai media sosial kan mudah. Aku cerai itu karena begini, begini, begini. Itu disebutkan Pak. Bahkan diekspos Pak. Apa kata seorang ulama Al-Azhar? Mengecam perbuatan yang dilakukan oleh setiap umat muslim yang menyebarkan aib rumah tangganya baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, baik media sosial ataupun tidak. Bahkan kata beliau termasuk pelaku perbuatan dosa besar orang yang suka menyebarluaskan aib rumah tangganya. Coba bayangkan Bapak. Bahkan mohon maaf, hubungan pun biasa mereka sebarkan. Berarti kan hari ini dampak daripada teknologi negatifnya, sisi negatifnya besar sangat. Hari ini bahkan ada seorang suami yang rela aurat istrinya untuk dipandang. Memang sengaja suami istri buat video konten kreator. Sengaja Pak, memang sengaja. Dibuat di TikTok, di Instagram, di Facebook mereka masukkan Pak. Apa isinya videonya? Istri dia berpakaian yang sangat feminim. Bahkan auratnya nampak. Justru mereka posting. Hari ini mereka berbuat apapun yang mereka inginkan. Kasus-kasus yang baru sampai hari ini nggak selesai. Bercerai, tak cerai-cerai. Tapi diposting di media. Baik Facebook dan lain sebagainya. Uniknya menjadi tontonan di media-media nasional. Kisah seputar selebriti. Jadi poin Pak. Begitulah mudahnya hari ini aibnya orang-orang kita temukan. Pertanyaannya muncul. Pelakunya berkerudung apa tidak? Banyak yang berkerudung. Sholat apa tidak sholat? Mengaku beriman. Pertanyaannya muncul kembali. Begitu mudahnya mereka menyebarkan aib mereka. Apakah mereka tidak takut dengan dosa? Ini yang ingin kita sampaikan. Pak, tradisi tren masa kini ada unsur ketidaktakutan terhadap dosa besar yang ada dalam diri umat muslim hari ini. Nah, sekarang kita lihat Pak, apa sebab ketidaktakutan umat muslim terhadap dosa atas perbuatan ini? Yang pertama, lagi-lagi Pak, karena kita ini perang pemikiran, saya tinjau dari sisi itu. Lagi-lagi yang penyebabnya adalah karakteristik budaya Eropa yang begitu mudah dinikmati oleh orang Indonesia hari ini. Mudah Pak, mudah sangat orang Indonesia hari ini. Kita ambil contoh, kita lihat di Eropa. Pasca runtuhnya Turki Utsmani. Sekarang kita lihat pergeserannya Pak, pergeseran nilainya. Islam itu di dalam persoalan keagamaan ketika Kemal Atatürk naik jadi seorang pemimpin, semua kaitannya dengan agama harus dikesampingkan. Harus dikesampingkan. Pokoknya agama kesampingkan. Di dalam sekolah tidak boleh ada pendidikan agama. Enggak boleh Pak. Enggak boleh sama sekali. Di dalam perpolitikan pemerintahan digeser. Yang tadinya pakai kerudung haram. Enggak boleh. Jadi pendidikan agama berkurang. Berkurang. Bukan berkurang bahkan. Tujuan dan harapan sekularisasi tadi adalah bagaimana caranya tidak ada lagi pendidikan agama.
Akhirnya apa yang terjadi? Dari mulai naiknya Kemal Atatürk menjadi seorang pemimpin, keberhasilan Kemal Atatürk daripada bisikan kaum Yahudi untuk membuat negara sekuler terjadi. Mereka mulai dari negara mereka yang disebut dengan Turki. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi pendidikan agama. Yang disebabkan oleh pengaruh siapa? Pemikiran Eropa yang masuk ke dalam Turki. Apa yang terjadi? Bergesernya nilai-nilai agama sampai hari ini Bapak Ibu yang pernah berangkat ke Turki boleh buktikan sendiri. Saya singgah di dalam hotel, saya tanya Pak, jadwal sholat nggak tahu. Saya tanya agamanya apa? Muslim. Jadwal sholat nggak tahu, tapi dia Muslim. Coba bayangkan. Saking sekulernya Turki itu sampai pada titik itu Pak. Di beberapa masjid. Maaf, di beberapa hotel. Masuk kami di 3 hotel, kita tanya Pak tempat sholat ada? Nggak ada. Disuruh sholat ke masjid. Dan dia nggak tahu sholat zuhur itu jam berapa, nggak tahu. Coba bayangkan. Saya tanya Pak, kebetulan tour guide kami itu Muslim. Saya tanya, Anda sholat apa tidak? Jawabannya apa? Lo nggak usah tanya saya sholat apa tidak, kata dia. Ada tanya lagi, Bapak agamanya apa? Muslim apa bukan? Muslim, kata dia. Tapi sholat nggak? Nggak usah tanya masalah sholat, itu tuh pribadi orang, kata dia gitu. Coba bayangkan Pak. Saking sebegitunya sekularisasi yang terjadi di sana. Indonesia mulai mengalami proses itu gitu. Turki Utsmani sudah mau habis, kita baru mau. Turki sudah mulai habis, kita baru mau mulai. Jadi begitu pergeseran pemikirannya 1925 sampai hari ini 2025. Sekarang sudah naik 2026 meskipun awal Januari. Artinya berapa jauh Pak pergeseran nilai itu sudah dilakukan oleh mereka sampai hari ini. Dan yang paling mudah untuk merusak itu ternyata mereka ketahui hari ini bahwa dari tatanan rumah tangga. Salah satu yang bisa merusak generasi ke depan dalam rumah tangga. Itulah yang kemudian disebut dengan kapitalisasi rumah tangga. Jadi pahami Bapak Ibu ya poinnya. Kapitalisasi rumah tangga. Kapitalisme dalam rumah tangga. Jadi harus dibuat begitu. Sekulerisme dalam rumah tangga. Liberalisme dalam rumah tangga. Jadi tidak salah Pak ketika ini poin ini. Saking takutnya Adian Husaini terhadap kasus pendidikan hari ini. Terkhusus dalam rumah tangga. Beliau tuliskan satu buku judulnya Pendidikan Islam. Semua orang akan berpikir, oh pendidikan Islam apalagi yang mau dilakukan. Kami sudah keluaran pesantren, madrasah. Tapi ternyata buktinya apa? Hari ini tingkat perceraiannya drastis naiknya. Justru mohon maaf, yang menggugat cerai itu yang pakai kerudung. Bahkan mohon maaf hari ini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu cek. Perempuan-perempuan yang tidak berkerudung kadang-kadang gak ada yang gugat cerai itu. Sampai sebegitunya orang melakukan penilaian Pak. Tampangnya aja muslimah gitu deh. Tapi ternyata ini yang muncul dalam frame yang hari ini kita temukan. Akhirnya apa? Yang rusak apa? Islam. Bapak Ibu tahu dari mana kasus ini bermula? Dimulai biar cepat tenar dan populernya tren ini dilakukanlah melalui jalur mohon maaf artis. Jadi cara menyebarluaskan skema dosa yang besar ini biar dianggap tidak jadi dosa, dipopulerkan, dibiasakan. Jadi sesuatu yang tabu biar bisa enak dipandang, dipopulerkan. Cara mempopulerkannya biar bagus melalui artis. Kenapa? Karena artis punya masa. Sehingga kemudian melalui ini. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ada istilah, loh kok Ustadz artis itu kok nikah cerai aja. Jangan dicontoh artis. Kalau artis yang kita contoh ya begitu keadaan kita Pak. Yang kita contoh baginda Nabi Muhammad. Itu yang kita poinkan hari ini. Maka kata Dr. Adian Husaini, karena jauhnya daripada nilai sirah dalam dunia pernikahan, tidak mau mengambil ibrah dari pendidikan pranikah yang dibangun oleh para sahabat, tabi'in.
dampaknya hari ini. Bahasa lainnya ketahanan rumah tangga dia tidak kuat karena dibangun karena dasar cinta. Tapi kami bukan cinta Ustaz, karena harta Ustaz. Oh lain, makin parah itu. Habis harta selesai. Ada seorang suami curhat sama saya. Ustaz, aku sengaja Ustaz ceraikan istri pertama aku Ustaz. Karena dia itulah Ustaz. Awak kira dia baik Ustaz. Rupanya pas awak sakit Ustaz ditinggalkannya, diambilnya harta benda saya semua. Saya bilang, jangan curhat ke saya. Terus gimana Ustaz? Curhat sama Tuhan. Kenapa begitu Ustaz? Bapak nikah itu bukan karena cinta. Karena nafsu. Tapi awalnya aku cinta awalnya. Cinta yang dibarengi dengan nafsu. Karena kita nggak membangun rumah tangga karena takwa, bukan. Orang kita karena cinta aja. Selesai cinta habis Pak. Sekarang banyak perempuan-perempuan. Ada anak usia masih belia. Baru lulus sekolah. Mau kok dia menikah dengan om-om. Yang penting hartanya banyak kok. Sekarang saya tanya Pak, apakah nikahnya karena cinta, karena takwa? Bukan. Karena harta. Dapat hartanya diracuninya mati, dia selesai urusan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu kasus itu fakta atau cuma cerita gitu? Itu yang kita temukan. Nah disinilah pada sisi ini, pakar pendidikan Dr. Adyan Husaini itu kemudian menilai. Beliau menilai bukan karena faktor itu, bukan hanya karena fitnah tersebut. Dampak besar pada pertumbuhan generasi ke depan yang dihasilkan dari, mohon maaf, rumah tangga yang rapuh. Kita tidak membangun rumah tangga karena ketakwaan, akhirnya apa? Rumah tangga kita rapuh Pak, goyang. Sehingga apa yang kita hasilkan, mohon maaf, 10 tahun menikah cerai, masih mending Pak. Baru 2 bulan nikah cerai. Alasannya banyak Pak. Alasannya karena perempuan yang gak perawan. Alasannya karena ini. Bukan itu alasannya. Karena mata sudah memandang wanita yang lain. Atau mohon maaf karena mata sudah melihat ada yang lebih kaya dan lebih tajir. Basis pernikahan hari ini tidak diseriusi atas ketakwaan. Mohon maaf, sekarang kita lihat dampak negatifnya apa? Generasi yang rapuh. Saya banyak Pak menangani kasus seorang anak yang, mohon maaf, yang broken home. Ketika masuk ke dalam pesantren, mereka masuk ke pesantren, itu perbuatan mereka, ya banyak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang mengganggu kawannya, memukul, inilah dan lain sebagainya, merusak. Kita tanya, suruh bapakmu datang. Dijawab sama dia, aku tidak punya bapak lagi, bapakku udah mati gitu deh. Biasa aja dia bilang begitu Pak, tidak ada dosanya. Kenapa? Dampak daripada broken home tadi kan. Akhirnya kemana pelariannya Pak? Anak-anak yang bermasalah pelariannya kemana? Pesantren. Inilah dasar dulu Pak. Kenapa orang tua zaman dulu asal memasukkan anak ke pesantren mereka nggak mau. Tahu apa alasannya? Karena pesantren itu sarang penjahat. Anak yang jahat masuk pesantren, anak yang jahat masuk pesantren. Begitu bahasa orang tua zaman dulu Pak. Dalam benaknya orang zaman dahulu itu bahwa pesantren itu adalah sarangnya para penjahat. Maksudnya apa? Setiap anak yang jahat masuk ke pesantren. Anak yang jahat masuk ke pesantren. Dari situ frame-nya muncul. Padahal bukan itu Pak. Padahal kasusnya adalah ya memang orang tua yang memiliki anak-anak yang nakal disebabkan karena kerapuhan rumah tangga mereka, pelariannya kemana? Pesantren. Daripada capek kami ngurus Ustaz, mending kami masuk pesantren dia. Jelas lagi. Siapa tahu dia berubah. Bayangkan ada alasan untuk cuci tangan, kemudian dimasukkan anak ke pesantren. Capek mengurus anaknya nakal, dia masukkan pesantren biar. Kalau ada yang punya alasan seperti ini, inilah yang kita khawatirkan hari ini. Jadi kalau ada pesantrennya rusak karena anak-anaknya berandal semua, itu karena orang tuanya yang cuci tangan itu. Jangan tersinggung. Karena itu kita temukan, meskipun tidak banyak tapi kita temukan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, ini poin kita. Nah sekarang kita lihat. Dari aspek rusaknya rumah tangga tadi.
Ada sebab faktor ekonomi dan lain sebagainya. Yang menjadi sorotan kita, mengapa itu menjadi tren hari ini perceraian tersebut. Mengapa menjadi tren perceraian itu? Bahkan mengapa menjadi tren hari ini menyebarluaskan aib rumah tangga. Tidak ada dosa, Pak. Tidak ada dosa. Kita lihat. Karena rasa takut dengan Allah sudah nggak ada. Rasa takut dengan Allah sudah nggak ada. Sekarang kita sebutkan. Kalau Allah, kata Nabi dalam hadisnya, seburuk-buruknya manusia yang suka menyebar aibkan rumah tangga. Mereka berhubungan badan suami dan istri, istri dan suami, tapi mereka sebarkan. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa? Ada istilah penyakit hari ini sensasional. Tahu Bapak Ibu ya? Banyak manusia hari ini pengen cari sensasi. Kalau bahasa guru saya, sensionalisme. Bukan nasionalisme ya. Mereka cuma cari sensasi. Ada dampaknya? Ada Pak. Kata Dr. Aidian Husaini, popularitas, kemasyhuran, sensasi, ekonomi. 3. Popularitas. Jadi kalau dalam bahasan teman saya kemarin itu, coba ente perhatikan Wan katanya. Dari sekian banyak media sosial hari ini itu, anggaplah kita ambil Facebook katanya. Yang cepat viral itu yang seperti apa? Yang rusak-rusak. Yang rusak-rusak cepat viral. Bahkan yang ada lagi yang cepat viral itu apa? Katanya. Coba ente katanya, perhatikan baik-baik. Suruh perempuan itu jual diri dia di media sosial, mudah sekali viral. Katanya. Kita coba tanya sama para pengamat media Pak. Saya punya teman, alumni Universitas Gajah Mada. Alumni Universitas Gajah Mada. Kita cari tahu Pak. Benar gak tingkat penyebaran aurat itu lebih mudah untuk ditemukan? Benar Pak. Baik di Facebook, di TikTok, di mana-mana. Maka kalau Bapak Ibu melihat ada orang, ada perempuan jual auratnya, itu cuma pengen satu sensasi, yang kedua pengen terkenal. Yang ketiga ada faktor ekonominya. Biar dapat duit. Popularitasnya begitu. Jadi tren. Nah, sekarang kita lihat kasus para artis yang suka menyebarkan aib mereka. Tujuannya apa? Sensasional Pak. Sensasi. Yang kedua apa? Popularitas. Akhirnya apa? Terkenal dia. Setelah terkenal banyak pengikutnya. Setelah banyak pengikutnya banyak yang mengikuti jejak-jejak dia. Baik itu dia yang dicaci, yang mencaci, ataupun yang menyukai. Uniknya gaya berpikir masyarakat Indonesia ini, yang begini-begini yang suka. Yang model-model begini yang disenangi Pak. Yang disenangi itu yang model begini. Kalau dulu ada namanya istilah kisah seputar selebriti. Sekarang nggak ada lagi. Nggak perlu ada tontonan televisi. Lebih banyak yang nonton di Facebook, di TikTok, dan lain sebagainya. Tinggal sebarkan di situ aja. Selesai Pak. Nah, sekarang yang kita sorotnya apa? Tren. Yang menjadi penyakit hari ini di tengah umat kita. Pertanyaannya siapa yang bawa? Rasa malu yang hilang. Kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hilangnya rasa malu dalam diri siapa? Orang muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika kita menyoroti kasus yang sama, yang serupa ini, apa kaitannya dengan ketahanan rumah tangga? Bapak Ibu, bagi anak yang melihat secara langsung perbuatan ibunya. Kita ambil contoh, ada seorang perempuan sudah nikah. Kerjaannya buka aurat di media. Anaknya sekarang sudah besar, alumni pesantren. Apa kata anaknya? Aku tak mau ngakui dia sebagai ibuku. Ini dampak perbuatan Pak. Kita nasihatin. Nasihati ibumu untuk bertaubat dan menghapus semua videonya. Karena videonya sudah terlanjur tersebar. Yang bisa dihapus, yang tidak ya sudah. Dan haram bagi seorang anak untuk tidak mengakui ibu kandungnya. Sekalipun mohon maaf ibunya berdosa. Haram. Bagaimanapun tetap itu ibu kandungnya Pak. Tapi kan dampak ini Pak. Mohon maaf rumah tangga gak baik.
Anak dan ibu tidak punya lagi kemesraan yang baik. Jadi kita sulit Pak. Di sini aspek yang susah Pak. Makanya kata Dr. Adian Husaini tersebut, kata beliau, sulitnya membangun rumah tangga sekarang itu karena dasar itu. Gitu. Kita nggak pernah serius memperhatikan dampak daripada kasus-kasus ini. Kita nggak pernah melihat bagaimana kelak 20 tahun yang akan datang generasi kita ini dengan seperti apa. Disebabkan karena perbuatan manusia hari ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan remehkan sesuatu yang sederhana, jangan remehkan. Disinilah poin pentingnya kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, membangun rumah tangga berdasarkan ketakwaan. Sehingga mohon maaf, orang yang bertakwa dia tidak akan ikut tren-tren masa kini, tidak akan ikut. Kita lihat ayat Al-Qur'annya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bahwa manusia itu innalladzina amanu, kata hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha. Mereka yang hobinya tadi menyebarkan luas daripada aib mereka sendiri, fil ladzina amanu. Dan mereka sekarang bagi mereka orang-orang yang beriman, di antara orang-orang beriman mereka sebarluaskan. Lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mengapa Allah mengancam mereka? Sebenarnya bukan karena tersebar luasnya aib mereka, bukan. Tapi karena mereka tidak patuhnya kepada Allah dan tidak taatnya kepada Allah. Kemudian dikatakan Pak, fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sekarang bagi Bapak Ibu, terkhusus bagi laki-laki saya tanya Bapak-Bapak. Ketika Bapak-Bapak melihat perempuan yang tidak pakai baju, itu bagaimana? Bapak-Bapak senang atau tidak senang? Abang jangan bilang tidak senang. Pak, kita tidak rusak, mereka tidak pengen. Iblis tuh begitu caranya Pak. Iblis tuh tidak mau dia rusak sendiri. Dia mau rusak tuh bareng-bareng. Jadi dia ngajak kita untuk rusak gitu loh. Ini poinnya Pak. Jadi kalau kata guru saya Dr. Fathur Rahman Kamal itu, orang-orang beriman tubuh, bertobatlah. Manusia yang suka menyebarkan aib, yang suka buka-bukaan, tobatlah, gitu deh. Benar Pak. Nanti kita lihat pada poin yang ketiga, permasalahan yang ketiga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian, Allah tuh tahu apa yang kalian buat, meskipun kalian tak tahu apakah Allah tuh tahu atau tidak. Nah, kalau ada manusia yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang kami buat, berarti manusia yang mohon maaf tidak beriman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang melakukan, yang suka menyebarkan aib, yang buka aurat tadi, mereka tahu enggak Allah tuh tahu? Apakah mereka tahu bahwa Allah itu tahu? Kalau mereka tahu bahwa Allah itu tahu, pertanyaannya mohon maaf, mengapa mereka lakukan? Tidak punya iman. Baik. Poin pertama sudah, rapuh rumah tangga. Poin kedua, adanya tersebarnya aib. Yang suka menjadi tren hari ini menyebarkan aib rumah tangga. Sekarang poin yang ketiga. Ada penyakit hari ini yang sering kita lihat dan kita temukan. Bermesraan di hadapan umum. Bahkan dibuat program khusus. Uniknya program khusus di salah satu tempat tertutup cuma pakai media, lebih luas mana? Misal, Bapak Ibu buat acara di masjid, tertutup, tidak pakai kamera. Kira-kira ada nggak orang luar yang tahu? Nggak ada. Sekarang istilahnya, Bapak Ibu mohon maaf, ada laki-laki perempuan ciuman dalam kamar. Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Tapi kalau disebarluaskan melalui media live streaming, kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, sekarang kita perhatikan Pak, kita lihat Pak. Apa hukumnya bermesraan di hadapan umum suami istri? Bukan yang tidak suami istri. Kalau yang tidak suami istri kita sudah bahas Pak, fitnahnya itu memang begitu memang. Jelas keharamannya. Sekarang hukumnya suami istri bermesraan di depan umum. Ulama Al-Azhar mengecam perbuatan yang mohon maaf orang yang suka bermesraan di depan umum. Suami istri. Bahkan kata beliau, sebisa mungkin pegangan tangan, kalau tidak terpaksa tidak usah. Ustaz, kalau kami tidak pegang tangan istri kami hari ini, nanti dia dipegang orang lain. Gitu.
Ini penyakit media ini begini Pak. Penyakitnya begitu Pak. Nah sekarang kita coba mau tanya Pak. Apa alasannya orang bermesraan depan umum hari ini? Ini Ustadz, kami pengen menampakkan kepada mereka rumah tangga kami ini baik. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Makin tak baik. Makin tidak baik. Karena mereka pertama tidak malu. Bapak ibu berpelukan di depan umum tidak malu. Pakai jilbab. Pakai jilbab besar. Berpelukan suami istri. Dipandang orang. Satu. Yang kedua. Apalagi ada adegan ciuman. Cium kening. Ini menunjukkan rasa kasih sayang Ustaz. Disebarkan di media. Maksudnya apa? Sekarang kita perhatikan Pak. Mayoritas ulama mengatakan. Makruh hukumnya suami istri bermesraan di depan umum. Ada yang ekstrim, ada haram. Haram. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau mereka bermesraan di depan video. Di depan HP. Orang tidak ada yang melihat Ustaz. Cuma live streaming aja. Ya live streaming sama aja Pak. Lebih banyak yang nonton. Lebih banyak yang nonton. Nah sekarang dibuatlah program cinta kasih, kasih sayang. Apalah namanya program terserahlah. Jangan menormalisasikan perbuatan tersebut. Dari mohon maaf yang hadir dalam sekian banyak acara misalkan. Ya kita mohon maaf Pak. Meskipun ada yang membolehkan tapi jangan berlebihan gitu nih. Mesti itu dalil Pak. Dalil untuk menjadi dalil bagi mereka yang membolehkan melakukan perbuatan tersebut. Dengan alasan ketahanan rumah tangga. Mohon maaf Pak, kita menebarkan fitnah namanya. Bapak Ibu tidak pernah berpikir apakah orang-orang yang datang. Mohon maaf, anggaplah cuma 10 orang. Bapak Ibu buat program, 10 orang cuma. Tapi Bapak Ibu di dalam hal tersebut, Bapak Ibu kemudian melakukan proses bermesraan suami istri. Dari yang 10 ini, dia pandang, loh kok kata laki tadi, kok ternyata bini aku kurang cantik, lebih cantik dia kata dia. Apa yang terjadi Pak? Fitnah Pak, fitnah. Fitnah besar-besar apalagi di zaman sekarang. Yang tak cantik aja nampak cantik, apalagi yang cantik Pak. Yang tak cantik saja bisa membuat mereka goyang, apalagi yang na'udzubillah itu mah. Na'udzubillah. Maka dasar ketakwaan penting Pak. Dasar ketakwaan itu penting. Jadi jangan normalisasikan dosa. Jangan kita menormalisasikan dosa di tengah orang-orang beriman. Makanya kata Nabi, kemaksiatan pada akhirnya itu tidak menjadi satu ketakutan. Karena mereka beranggap bahwa dosa tersebut bukanlah hal yang perlu untuk ditakutkan. Ada bahasa sederhananya hari ini Pak. Hari ini kami berdosa Ustadz, kan tinggal tobat selesai. Mohon maaf ya kalimat ini saya ulang Pak. Apa kata mereka? Ustadz kan tinggal tobat, kalau dosa ya tinggal tobat selesai kok. Ngapain dibuat repot? Dan lagian kalaupun kami bermaksiat itu kan urusan kami pribadi, bukan urusan Ustadz. Gitu. Coba bayangkan Pak. Berani mereka menyampaikan dengan gaya seperti ini. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka berbicara demikian? Hawa nafsu mereka. Bukan karena iman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Di sini Pak, yang menjadi poin lemahnya kita hari ini. Nah, apakah ada nasihat daripada Dr. Adyan Husaini? Ada. Kata beliau, yang pertama kata Dr. Adyan Husaini, sudah tidak saatnya bapak dan ibu, artinya rumah tangga itu, suami dan istri harus binaan alat taqwa. Wajib membina rumah tangga atas dasar ketakwaan. Wajib. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, hari ini udah saatnya umat muslim kembali kepada nilai-nilai agama dengan merujuk kepada pemahaman para sahabat. Artinya membangun rumah tangga dengan melihat kepada bagaimana para sahabat tabi'in membangun rumah tangga. Sekarang kan yang dijadikan idola bukan para sahabat. Yang dijadikan idola bukan Khadijah.
yang dijadikan idola artis. Nah kalau artisnya cerai karena dia idolanya, ya cerai juga dia. Akhirnya apa Pak sekarang itu yang terjadi. Karena ada orang yang kemudian mengirim tulisan dan catatan, kata dokter Fulan ibn Fulan, sebaiknya kalau rumah tangganya begini-begini maka cerailah. Diikuti. Jadi yang para pemberi nasihat, tolonglah nasihat itu bersandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atau nasihatnya para sahabat, atau para tabi'in, alim saleh, para ulama. Jangan asal comot sana comot sini Pak, Bu. Rusak rumah tangga kita. Bang, kata Ustadz si Fulan ibn Fulan itu, kita nih harus, abang nih harus menjadi seorang ayah yang baik. Cuci piring itu harus abang. Cuci baju juga harus abang. Dan kami perempuan ini gak punya kewajiban untuk itu bang. Kata Ustadz itu. Akhirnya mohon maaf Pak, diikutilah oleh istrinya Ustadz itu. Gak mau dia cuci piring, gak mau cuci baju Pak. Kata suaminya, kata Ustadz yang lain bukan begitu. Kata Ustadz yang lain harus saling memahami. Ya aku sekarang lagi capek bang, aku gak bisa nyuci piring. Gimana coba itu? Akhirnya terjadi apa? Rusak, cerai. Kalau gitu kita cerai aja lah. Coba bayangkan. Ya karena dasarnya apa? Mohon maaf Pak. Comot sana, comot sini. Tidak betul-betul mengambil pelajaran itu dengan secara yang baik. Sehingga mohon maaf yang diambil orang-orang yang itu tadi. Yang penting begini begitu. Dan itu kita temukan Pak, kita temukan. Beberapa waktu, seminggu yang lalu, datang seorang perempuan ke rumah saya Pak. Kami udah cerai Cat. Cerai kenapa? Kami tidak sepemahaman. Cuma gara-gara apa Pak? Ya gara-gara itu. Beda paham. Cuma beda paham Pak. Rela dicerai. Dan saya bilang, apa enggak difikirkan dulu? Coba dinalar dengan akal sehat. Coba jangan emosi. Ustadz saya sudah bulat. Anaknya 3 tuh Pak. Dia enggak mikir anaknya. Kita telusuri Pak. Kita telusuri. Salah satu di antara mereka itu ternyata punya simpanan. Coba bayangkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Itu yang kata Dr. Adian Husaini yang pertama, dibangun rumah tangga itu. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Dari sekarang tak ada masalah. Tidak ada kata terlambat dalam membangun itu Pak. Dalam membangun ketakwaan tidak ada kata terlambat. Kalau suami istrinya bisa saling taat dan takwa, insya Allah baik. Kami kan udah tua-tua Ustaz. Tidak ada masalah. Mau tua mau muda tidak ada masalah. Semakin mesra kalau dia sudah semakin tua baru sadar, berarti semakin mesra harusnya kan. Semakin baik dia suami istri. Yang kedua kata beliau tadi, pendidikan Pak. Pendidikan pada intinya. Jadi orang tua itu yang baik, yang bisa memberikan pendidikan yang baik. Yang ketiga Pak, tolong orang tua menjauhlah dari media sosial, menjauhlah. Yang kedua tadi pendidikan para sahabat ya, rumah tangganya para sahabat, tabi'in. Ya rumah tangga Nabi juga. Rumah tangga Nabi, berarti kalau rumah tangga Nabi kami harus poligami dong Ustaz. Istri Nabi banyak. Nah, itu yang tak sempurna itu begitu itu cara memahami itu. Ali bin Abi Thalib tidak pernah menikah lagi ketika beristrikan Fatimah, tidak pernah. Setelah wafatnya Fatimah dia baru menikah lagi. Itu Ali bin Abi Thalib. Nabi menikah lagi dengan Aisyah setelah wafatnya Siti Khadijah. Jadi jangan jadikan poligami itu sebagai alasan. Meskipun hukum poligami itu sunnah, tapi bukan berarti dijadikan dalil untuk poligami. Bapak Ibu, mau suka atau tidak suka, orang yang poligami hari ini karena nafsu, selesai urusan. Dan yang tak suka tak ada masalah. Ya meskipun ada, ya langka. Dari 100 orang mungkin setengah. Setengah itu berapa? 1. Dari 100 orang mungkin 1 yang mohon maaf atas dasar binaan ketakwaan itu. Sisanya karena nafsu semua. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, nikah suami istri. Suami sudah jadi suami istri. Kemudian dia mau poligami. Pokoknya aku mau poligami Ustaz, karena Allah Ta'ala. Oke, nikah dia yang kedua. Ternyata istri pertamanya nggak terima. Gugat cerai. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagi laki-laki ini mana yang dipilihnya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lah Ustaz, kata dia. Yang kedua masih baru, kata dia.
Ini bahasannya begitu Pak. Itu bahasa yang disampaikan. Saya sendiri langsung bertanya Pak kepada beliau. Anda pilih yang mana? Ya mesti pilih yang baru lah Ustaz. Coba bayangkan. Itu karena apa? Karena nafsu. Karena nafsu. Bukan karena yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting kita. Jadi kata ibu pagi ini senang kami Ustaz. Jadi Ustaz tidak membela orang-orang yang poligami. Sebenarnya bukan begitu juga. Karena ada poin-poin yang lain yang harus dipahami. Baik. Kemudian Bapak Ibu. Yang terakhir. Kata Dr. Adian Husaini. Berikan pendidikan yang baik kepada anak di dalam rumah tangga. Di dalam rumah. Berikan pendidikan yang baik kepada anak di dalam rumah. Disusun oleh beliau. Setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, tanamkan kepada anak, ini terkhusus perannya bagi suami. Terkhusus bagi suami. Tanamkan bagi anak pendidikan tauhid yang kuat kepada anak. Kenapa ini harus terus disampaikan? Karena orang tua banyak yang lalai. Dikiranya pendidikan tauhid ini mereka dapat di sekolah. Karena ada pelajaran tauhid namanya. Bukan. Pendidikan tauhid harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya di rumah dia. Bukan hanya sekedar di sekolah. Karena kapitalisme dalam rumah tadi, liberalisme dalam rumah tadi, sekulerisme dalam rumah tadi lebih kuat daripada yang dia dapat di sekolah. Pendidikan tauhid. Yang kedua, pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah. Orang tua harus bisa menjadi contoh. Harus bisa. Kenapa dimulai dari sekarang Ustaz? Karena kelak sebelum dia menikah dia akan tahu Bapak Ibu pentingnya ibadah pendidikan yang dia terima dari dalam rumah dia. Apa dia kata? Orang tua saya alhamdulillah semenjak dari dulu sampai sekarang tidak pernah bercerai dan rumah tangganya baik, pendidikannya bagus. Akhirnya apa? Terekam dalam otaknya itu yang dia bawa ketika dia membangun rumah tangga. Jadi jangan menghasilkan generasi yang rusak karena kita rusak. Jadi karena kita ini rusak, kita melakukan kerusakan dan kita anggap rusak itu biasa. Akhirnya apa itu yang dilakukan? Setelah anak kita membuat perbuatan tersebut ternyata lebih parah, baru kita sadar. Oh ternyata selama ini yang kita buat salah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Yang terakhir, kata beliau selain dari pertama pendidikan tauhid, yang kedua pendidikan ibadah. Yang ketiga, bagaimana caranya membangun akhlak yang mulia dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, berlemah lembutlah. Dengan siapa? Anak istri. Berlemah lembutlah dengan anak, istri, dan orang tua. Kenapa demikian? Karena ini Pak dasarnya Pak, membangun akhlak yang mulia. Orang tua yang bisa memberikan contoh akhlak yang baik, insya Allah akan menghasilkan generasi yang mengerti akhlak yang baik. Kenapa kau caut-caut situ? Lah mamaku aja biasa mencaut gitu deh. Saya temukan Pak, saya jadi cautnya. Saya pernah dicaut orang Pak. Saya tanya, apakah ente tahu enggak yang ente buat ke saya itu salah gitu. Dijawab sama dia. Mamaku biasa kayak gitu Ustaz gitu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, coba bayangkan Pak. Jadi binatang-binatang itu dalam ucapan mereka yang sudah terbiasa itu biasa. Nama-nama binatang itu yang disebutkan kepada kita, bagi mereka biasa. Bagi kita enggak biasa Pak. Bagi kita enggak biasa. Bagi mereka biasa. Kenapa saya tanya? Ya karena kami biasa begitu Pak. Ketika orang tua saya manggil saya begitu memang. Fulan, tot gitu dia. Dipanggil begitu. Disebutnya dok katanya gitu. Coba bayangkan. Orang tua itu di mana letak akhlaknya gitu. Jadi ketika kita lihat sekarang Pak, saya melihat kemarin itu di Jepang, memang sengaja mereka viralkan itu. Jadi cara mendidik anak itu mereka lakukan caranya bagaimana seharusnya lewat di depan orang tua. Bayangkan sampai pendidikan sebegitu ya Pak. Anak kecil kalau mau lewat depan orang tua bagaimana? Di depan orang-orang yang lain bagaimana? Salaman bagaimana? Itu dipraktekkan Pak. Mereka videokan untuk dalam sekolah mereka itu mereka praktekkan. Jadi cuma pengen memberikan pendidikan. Bahkan di Belanda itu ada pelajaran khusus, pelajarannya cuma mencuci meja, mencuci, membersih, menyapu, khusus pelajarannya. Dan khusus ada pelajaran khusus untuk belajar menghormati guru, menghormati orang tua. Nah, kita mulai hilang itu.
Yang kita yang sekarang yang nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu itu Pak, yang mulai hilang. Kenapa? Ya karena dasar kita sudah mulai dilemahkan, agama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah yang guru-guru pasti paham. Yang guru-guru orang tua yang memang langsung mendidik mesti paham. Terkhusus bagi ibu-ibu. Betapa beratnya itu. Nah kita bangun sekarang bukan untuk kita. Kita bangun sekarang untuk generasi kita. Anak-anak kita. Kelak dia punya rumah tangga yang kuat. Tidak selemah kita. Itu yang kita maksud. Itu yang diinginkan oleh Dr. Adian Husaini. Yang diinginkan dari agama itu. Agar rumah tangga yang terbangun kelak oleh anak-anak kita tidak serapuh kita. Jangan normalisasikan dosa di tengah kemaksiatan yang merajalela. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والفتن ما ظهر منا وما بطن يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.